Assalamualaikum, jumpa lagi. Kita akan bikin bakpao ya. Udah berkali-kali ini aku bikin bakpao, dan rahasianya kalau ngukus nggak perlu pakai api besar atau sedang, cukup api kecil aja. Apapun tepungnya insya Allah jadi, dan nggak terlalu keriput-keriput amat ya. Maksudnya kalau dulu sering bikin tuh pas diangkat tutupnya keriput. Bahkan yang ini lucu lagi, nggak pakai kain lap ya. Biasanya kan tutup pancinya aku kasih kain, ini enggak teman-teman. Ternyata nggak ngaruh juga kalau nggak dikasih kain penutup, tidak membuat keriput ya. Ini udah aku coba. Tadinya kan kainnya itu cuma ada satu, aku ngukus kan 2 panci ya, nggak punya panci yang gede. Ternyata nggak sengaja pas dibuka nggak keriput. Wah, mantep banget deh teman-teman, jadi punya rahasia lagi ya. Oke, ini ada tepung terigu, ini aku campur ya, 150 gram tepung protein sedang segitiga biru, dan 150 gram lagi tepung cakra. Jadi total tepung keringnya 300 gram. Udah dikasih lagi ya 2 sendok teh. Kemudian ada baking powder 1 sendok teh. Fungsinya apa ya baking powder? Katanya sih biar lebih kokoh, tapi ya tergantung juga ya. Bisa juga dikasih, bisa juga enggak sih ya. Terus kita aduk-aduk sampai semuanya kecampur rata. Ini aku pakai air biasa aja ya, air hangat-hangat kuku, kurang lebih secukupnya. Kalau 300 gram total tepung berarti sekitar 100 sampai 150 ml aja ya, setengah dari tepungnya. Dan juga kalau udah lumayan agak menggumpal ya, udah setengah kalis, bisa kita tambahkan apa ya namanya, mentega putih. Nah biasanya kalau bakpao itu pakai mentega putih, karena aku masih banyak stok mentega kuning ya, jadi aku pakai mentega kuning aja yang ada. Memang jadi warnanya agak sedikit putih tulang ya kalau tanpa mentega kuning, atau pakai mentega putih aja itu bakpaonya malah lebih, warnanya malah lebih putih. Dan juga bisa dikasih bubuk pewarna putih ya, judulnya putih gitu, bubuk pewarna. Kalau aku udah nggak ada stok bubuk pewarna, jadi nggak usah pakai juga nggak apa-apa ya, karena memang buat konsumsi di rumah aja. Ini kita aduk-aduk sampai semuanya kecampur rata, dan setelah itu baru dikasih mentega ya, lalu diuleni sampai halus ya. Menguleninya pun juga santai aja teman-teman, nggak pakai harus dibanting-banting bagaimana gitu ya. Biasa aja sampai kecampur rata. Nih udah 10 menitan lah, udah cukup menurut saya ya. Bisa di tunda-tunda juga, karena kan kalau menguleni itu sama juga dengan proses pengembangan ragi. Jadi bisa istirahat sebentar, terus nanti kita ulenin lagi ya. Kalau terasa masih lengket-lengket, aku kasih minyak goreng ya, sedikit-sedikit aja di tangan, lalu diolenin lagi sampai tidak nempel lagi di baskom ya, sampai kalis. Setelah kalis kita diamkan kurang lebih setengah jam, tergantung suhu ruang masing-masing ya, apa panas atau hujan. Biasanya kalau panas itu lebih cepat ngembang. Dan setelah itu kita rounding, kita bagi-bagi, lalu diisi sama isiannya. Ini ada kacang hijau ya, aku punya kacang hijau, jadi aku isi kacang hijau aja. Setelah itu baru diolesi sama minyak goreng ya. Kalau donat kan bisa dikasih tepung ya, biar ngambilnya gampang. Tapi kalau bakpao ini cukup kasih minyak goreng aja, atau bisa pakai daun pisang sedikit di bagian bawah biar gampang ngambilnya, dan diolesi minyak goreng dulu ya. Ini karena aku nggak pakai baking paper ataupun daun pisang, jadi aku cukup olesi sama minyak goreng aja di bagian bawahnya. Lalu panaskan panci ya, dandang. Dan kalau nggak pakai daun pisang ya atau baking paper, si alas pancinya itu dikasih minyak dulu ya, biar nggak nempel. Ini pakai api kecil tanpa penutup kain lap, dan jadinya bagus juga ya, ternyata nggak banyak menetes, api kecil banget tuh ya.
teman-teman, apinya kecil banget, jadi jangan pakai api sedang maupun besar, santai aja ngukusnya ya, apinya kecil, paling juga cuman 25 menit udah selesai. Aku juga heran kok bisa ya nggak keriput gitu, ternyata memang nggak masalah, karena aku pikir di tukang-tukang abang-abang yang jualan bakpo juga masih sering pakai api gitu ya buat ngangetin atau apa, tapi apinya kecil gitu. Oke teman-teman, tuh ya empuk banget, insya Allah empuk ya, tanpa pengempuk ya, tanpa bed improper juga udah bagus ya. Yang penting itu tadi ya, apinya harus kecil. Nggak pakai lap kain juga nggak apa-apa, kalaupun ada lap kain penutup panci juga bisa ya, boleh banget dipakai. Oke teman-teman, lumayan lah buat cemilan di rumah ya. Selamat mencoba, sampai jumpa lagi.